Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin share masih seputar tinnitus. Kali ini spesifik tentang konser. Jadi ada beberapa teman yang nanya gitu ya, apakah kalau kita sudah punya tinnitus kita masih boleh datang ke tempat konser gitu? Kan uh, ya saya sebelumnya misalnya sebelum terkena tinnitus itu sering datang ke tempat konser. Sekarang udah kena tinnitus nih, boleh nggak? Jawabannya secara umum adalah boleh, tapi teman-teman punya syarat sekarang. Jadi teman-teman harus memperhatikan atau melakukan beberapa hal. Menurut saya ya, yang pertama teman-teman harus menggunakan earplug atau pengaman telinga. Earplug ini akan membuat suara yang teman-teman dengarkan ke dalam telinga itu berada di level desibel yang aman dibandingkan kalau teman-teman nggak menggunakan earplug, karena suara yang masuk ke telinga ketika kita menggunakan earplug akan tersaring dan teredam. Nah, earplug yang dipakai juga teman-teman harus perhatikan earplug yang sesuai kebutuhan teman-teman. Jadi ketika untuk konser ya cari earplug yang untuk datang ke konser musik misalnya seperti itu, karena ada earplug juga yang desainnya untuk kebutuhan yang berbeda. Contoh, kebutuhan untuk bekerja di tempat-tempat berat, bekerja di landasan terbang atau di bandara gitu ya, bekerja di pabrik gitu ya, itu akan memiliki desain ataupun keselamatan, keamanan dan kenyamanan yang berbeda. Ada juga bahkan earplug yang digunakan untuk tidur gitu ya. Nah, ya beberapa jenis earplug ini tentu saja akan berbeda satu sama lain. Ratingnya juga berbeda, tingkat peredamannya, feature yang dipunya. Misalnya beberapa earplug benar-benar digunakan untuk ngeblok suara doang, jadi suara musik pun bahkan jadi terdengar nggak bagus gitu. Nah, ada earplug yang khusus untuk konser, jadi itu dipakai dan dibiasakan aja. Kalau teman-teman datang ke tempat-tempat yang berpotensi suaranya keras, ya pakai earplug gitu, jadi teman-teman lebih tenang seperti itu ya. Kalau keseharian sih nggak perlu sih, menurut saya menurut saya keseharian biasa, karena di sehari-hari misalnya teman-teman kerja di kantor biasanya nggak akan terekspos ke suara sekeras ketika kita di konser seperti itu. Nah, yang kedua, selain menggunakan earplug, kita juga perlu memperhatikan tempat kita berdiri, tempat kita duduk di konser tersebut. Usahakan teman-teman tidak ada di tempat yang terlalu dekat dengan speaker. Speaker di tempat-tempat konser biasanya didesain atau disetting untuk mengakomodir satu ruangan, satu hall besar, satu studio besar, satu alun-alun gitu ya, sehingga sudah pasti speaker tersebut itu disetting supaya orang yang jauh dari speaker pun tapi masih ada di area konser itu mendengarkan. Bayangkan betapa kerasnya ketika teman-teman ada di depan speakernya persis gitu ya. Nah, itu merupakan potensi atau ya dangerous ya, yang perlu dihindari ketika teman-teman ke tempat konser. Jadi usahakan teman-teman berada di spot yang untuk mendengarkan itu nyaman, nggak memakangkan telinga gitu, nggak terlalu dekat dengan speaker. Untuk mengukur level kekerasan suara di suatu tempat, teman-teman bisa menggunakan alat yang namanya decibel meter. Decibel meter ini kalau zaman sekarang sebenarnya bisa ya diinstal di HP. Nanti yang punya Android atau iPhone silahkan dicek decibel meter gitu di Play Store atau di App Store-nya gitu. Kalau ada silahkan diinstal, dicoba gitu. Terus bandingin, teman-teman ngomong pelan, teman-teman dengar suara TV misalnya, atau teman-teman ke naik motor gitu, nanti bisa diukur tuh desibelnya. Patokannya adalah desibel yang berbahaya itu adalah desibel yang berada di 80 desibel ke atas. Suara-suara yang terukur 80 desibel dan ke atasnya itu teman-teman harus perhatikan seberapa lama teman-teman akan terpapar ke suara tersebut. Kayak harus dijadwal gitu, saya hanya boleh mendengarkan suara dengan level kekerasan ini yang berbahaya tadi dalam beberapa detik. Nah, itu WHO sudah punya rekomendasinya atau aturannya, rule-nya gitu, yang kalau teman-teman praktekin, kalau teman-teman ambil, itu adalah rule yang sangat aman bagi telinga teman-teman itu. Oke, balik lagi ya tadi, earplug yang pertama, yang kedua menggunakan tidak boleh terlalu dekat dengan
speaker. Yang ketiga tadi masih nyambung dengan yang kedua, sebenarnya durasi. Jadi durasi teman-teman mendengarkan suara yang terlalu keras tadi harus dibatasi. Nah, hal ini pun sama ketika datang ke tempat konser. Teman-teman kalau bisa diukur berapa lama konsernya yang teman-teman akan datangi. Usahakan konsernya adalah konser yang nggak membuat badan teman-teman capek atau physically exhausted, sama telinganya teman-teman capek juga. Jadi diukur lah, kalau bisa nggak lama-lama. Mungkin itu rekomendasi dari saya dan yang saya baca dari beberapa sumber. Silakan teman-teman aktif juga search ke internet apakah boleh ke konser dan seperti apa yang harus dilakukan. Tapi kurang lebih kalau dari saya 3 itu. Yang pertama pakai earplug, yang kedua hindari speaker, yang ketiga atur berapa lama teman-teman nonton konser tersebut. Oke, that's it teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lagi, kalau Mas sendiri gimana, pernah datang ke tempat konser nggak setelah terkena tinnitus? Jawabannya kebetulan belum pernah, karena konser-konser yang saya pengen datangi kebetulan ya mahal-mahal, belum punya alokasi budget untuk datang. Contoh kemarin apa ya, ini yang mau datang ini Hubestang, terus Simple Plan kalau nggak salah, dan itu tiketnya di 1 komaan kalau nggak salah. Itu ya kebetulan belum afford lah. Oke. Tapi dulu pernah udah lama sih konser pop solo gitu. Nah, konser-konser ini juga beda ya. Kalau teman-teman datang ke konser pop solo pasti suaranya lebih smooth, lebih halus daripada kalau teman-teman datang ke konser metal atau konser band rock atau konser band punk misalnya, yang suaranya relatif keras gitu. Nah, jadi belum pernah, tapi saya tahu sensasi datang ke konser itu, tahu sensasi ngeband juga tahu karena pernah latihan band. Jadi kalau sensasi band itu kita datang ke ruangannya kecil, tertutup, semua alat musik itu pengen bisa pada dengerin semua, jadi di setel kenceng. Durasinya biasanya 1 sampai 1,5 jam, dan itu setiap kali saya keluar ruang band tuh pasti telinganan tuh capek banget dan merasa sangat gak nyaman. Ya mungkin itu pertanda juga bahwa telinga kita ya mungkin secara nggak langsung sedang bekerja ekstra keras. Jadi kayak kalau kita lari kan kita kerasa capeknya. Nah, ini kalau kita dengerin suara keras maka kita capeknya ya kayak tadi, telinganya nggak nyaman, atau mungkin udah ada aku nggak tahu itu tinnitus atau bukan, tapi ya telinganya nggak nyaman aja gitu. Nah, sensasinya seperti itu. Dan saya pernah bukan konser tapi baru kemarin, jadi kantor bikin acara yang mengundang band di suatu large room hotel gitu, dan bandnya kebetulan suaranya kenceng. Saya ikut maju juga, ikut nyanyi. Memang yang dialami saat itu, ketika bandnya selesai suaranya hening lagi, kembali ke MC yang ngomong pakai suara biasa, somehow tinnitusnya terasa sangat lebih keras ya, maksudnya terasa lebih keras. Dan saya sempat sedikit khawatir, ini gimana ya, akan kayak gini terus atau enggak. Nah, di case saya waktu itu kebetulan saya lupa pakai earplug ya, jadi ya itu karena mungkin. Terus setelah acaranya selesai, banyak selesai tuh terasa lebih kencang, terus saya ya sempet, ini kayak gini terus nggak ya gitu. Tapi alhamdulillah enggak, di case saya waktu itu enggak. Tapi itu pertanda bahwa ya jangan sampai kelepasan lagi, jangan sampai saya melakukan hal tersebut lagi. Mungkin untuk kewaspadaan lebih baik dipakai aja sih earplugnya seperti itu, walaupun di bukan konser, tapi memang itu berpotensi suaranya keras gitu ya, lebih keras dibandingkan dengan suara yang normally atau safe kita dengarkan. Oke gitu. Jadi konser udah, terus pengalaman tadi sudah. Satu lagi mungkin terkait headset. Nah, teman-teman juga ada yang bertanya, kalau headset gimana, boleh pakai nggak? Masih menggunakan dasar yang sama, rekomendasi dokter-dokter yang ada di website, dan rekomendasi dokter ini pun menggunakan rule-nya WHO. Jadi kalau kita mendengarkan suara dari device seperti handphone atau laptop gitu, WHO merekomendasikan bahwa suara yang boleh kita dengar itu di level 60%. Jadi kalau ada 0% untuk yang mute sampai 100% untuk yang level maksimal, nah kita boleh mendengarkan aman itu kalau berada di bawah 60%. Nah, untuk suara yang di atas 60%,
WHO merekomendasikan atau beberapa situs merekomendasikan kita hanya boleh mendengarkannya selama 60 menit, selama tidak lebih dari 60 menit dalam sehari. Jadi untuk suara yang melebihi 60% levelnya dari kekerasan device itu kalau bisa tidak lebih dari 60 menit didengarkannya tiap hari. Well, jadinya seperti terbatas banget ya, tapi yaitu untuk extra safety. Tapi extra safety itu adalah kalau kita extra safety itu gini prinsipnya kalau kita melakukan maka kita akan aman, gitu aja sih teman-teman. Jadi ya kita menurutku sih kita lakukan aja gitu. Nah selain headset tadi, kebiasaan baru yang berubah setelah saya terkena tinnitus adalah saya kalau dengan telepon udah nggak nempelin teleponnya ke telinga lagi. Saya lebih suka kalau saya walaupun bukan video call ya, tapi telepon biasa loudspeaker udah dengerin, cari tempat yang nyaman terus dengerinnya dikasih jarak sambil ngomong seperti itu. Itu lebih sekarang sih buat saya lebih nyaman. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan, ada sharing-sharing. Buat teman-teman yang sudah sharing, terima kasih karena dari kolom komentar ada juga yang ya cerita gitu ya dan bermanfaat buat teman-teman yang lainnya, baik cerita recovery, cerita kesembuhan maupun cerita bagaimana menghandle tinnitusnya. Ya semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.